Ayo membaca. Pernahkah kamu mendengar istilah pemanasan global? Apa yang dimaksud pemanasan global? Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global. Bacalah wacana di bawah ini. Pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Menghemat pemakaian listrik dan air. Kamu telah membaca tentang pemanasan global. Tuliskanlah kosakata baru yang kamu ketahui dari bacaan di atas. Temukan arti kata-kata tersebut dalam kamus. Perhatikan contoh berikut. Beradaptasi artinya menyesuaikan diri dengan lingkungan. Polusi artinya pengotoran tentang air, udara, dan sebagainya. Global artinya secara umum dan keseluruhan. Kutub artinya ujung poros atau sumbu bumi. Dampak artinya pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik atau buruk. Kalian bisa menuliskan kosakata sesuai dengan yang kamu temukan. Buatlah kalimat dari kosakata tersebut. Beradaptasi. Kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Polusi. Di waktu siang, udara sudah mengandung banyak polusi. Global. Pemanasan global dapat membahayakan dunia. Kutub. Udara di kutub utara sangat dingin. Dampak. Banyaknya kendaraan bermotor membawa dampak buruk untuk kebersihan udara. Silahkan kalian membuat kalimat sesuai dengan kreativitasmu. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Pemanasan global jika dibiarkan dalam puluhan tahun akan menimbulkan bencana. Berdiskusilah bersama kelompokmu. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil diskusi. Apa yang dimaksud pemanasan global? Pemanasan global adalah suatu proses peningkatan suhu rata-rata di bumi, baik itu pada lapisan atmosfer, daratan, dan lautan. Sebutkan bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan. Bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan adalah hewan dan tumbuhan akan mengalami kepunahan. Manusia akan merasakan bencana kelaparan.
Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global adalah mengurangi pencemaran udara, mencintai dan memelihara tumbuhan, dan menghemat pemakaian listrik dan air. Tuliskan laporanmu di bawah ini. Pemanasan global adalah suatu proses peningkatan suhu rata-rata di bumi, baik itu pada lapisan atmosfer, daratan, dan lautan. Bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan adalah hewan dan tumbuhan akan mengalami kepunahan. Manusia akan merasakan bencana kelaparan. Hal-hal yang akan dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global adalah mengurangi pencemaran udara, mencintai dan memelihara tumbuhan, dan menghemat pemakaian listrik dan air. Sekarang ayo berlatih. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pemakaian kendaraan, seperti mobil ataupun motor. Lakukan gaya hidup sehat. Gunakan sepeda untuk jarak tempuh yang dekat. Mari kita kerjakan soal latihan berikut ini. Ingat, untuk mengubah jam menjadi menit harus dikali 60. Sedangkan untuk mengubah menit menjadi jam harus dibagi 60. 3 jam lebih 40 menit sama dengan berapa menit? Maka 3 jam kita ubah menjadi menit. 3 kali 60 sama dengan 180. Ditambah 40 menit sama dengan 220 menit. 1 jam lebih 40 menit kita ubah menjadi menit. 1 jam kita ubah menjadi menit, maka 1 kali 60 sama dengan 60 menit. Ditambah dengan 40 menit sama dengan 100 menit. 300 menit sama dengan berapa jam? Maka 300 dibagi 60 sama dengan 5 jam. 1 jam lebih 13 menit sama dengan berapa menit? 1 jam kita ubah menjadi menit, maka 1 kali 60 sama dengan 60 menit. Ditambah 13 menit sama dengan 73 menit. 212 menit sama dengan berapa jam? Kita pisahkan 212 menit menjadi kelipatan 60 dan sisanya. Kelipatan 60 menit yang mendekati 212 menit adalah 180 menit. Lalu sisanya 32 menit. 180 menit kita ubah menjadi jam, maka 180 dibagi 60 sama dengan 3 jam. Jadi 212 menit sama dengan 3 jam lebih 32 menit. 1 jam lebih 15 menit sama dengan berapa menit? Maka 1 jam kita ubah menjadi menit. 1 kali 60 sama dengan 60 menit. Ditambah 15 menit sama dengan 75 menit. 4 jam sama dengan berapa menit? Maka 4 kali 60 sama dengan 240 menit. 110 menit sama dengan berapa jam? Kelipatan 60 yang mendekati 110 menit adalah 60 menit. Dan sisanya 50 menit. 60 menit kita ubah menjadi jam, maka 60 dibagi 60 sama dengan 1 jam. Jadi 110 menit sama dengan 1 jam lebih 50 menit. 420 menit sama dengan berapa jam? Maka 420 dibagi 60 sama dengan 7 jam. Sekarang ayo berlatih. Ayo berlatih menambahkan dan mengurangkan waktu di bawah ini. Nomor 1 telah dicontohkan. 7 jam 20 menit ditambah
2 jam 30 menit sama dengan. Tambahkan dulu jam. 7 jam ditambah 2 jam sama dengan 9 jam. Lalu tambahkan menit. 20 menit tambah 30 menit sama dengan 50 menit. 9 jam ditambah 50 menit sama dengan 9 jam lebih 50 menit. Jadi, 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit sama dengan 9 jam 50 menit. 3 jam 25 menit ditambah 5 jam 30 menit sama dengan. Kita jumlahkan dulu jam. 3 jam ditambah 5 jam sama dengan 8 jam. Lalu menit. 25 menit ditambah 30 menit sama dengan 55 menit. 8 jam ditambah 55 menit sama dengan 8 jam 55 menit. Jadi, 3 jam 25 menit ditambah 5 jam 30 menit sama dengan 8 jam 55 menit. 7 jam 40 menit ditambah 3 jam 20 menit sama dengan. Tambahkan jam. 7 jam ditambah 3 jam sama dengan 10 jam. Tambahkan menit. 40 menit ditambah 20 menit sama dengan 60 menit. Perhatikan, 60 menit sudah bisa kita ubah menjadi jam. 60 menit sama dengan 1 jam. Maka 10 jam ditambah 1 jam sama dengan 11 jam. Ditambah 0 menit sama dengan 11 jam lebih 0 menit. Jadi, 7 jam 40 menit ditambah 3 jam 20 menit sama dengan 11 jam 0 menit. 5 jam 23 menit ditambah 3 jam 50 menit sama dengan. Tambahkan jam. 5 jam ditambah 3 jam sama dengan 8 jam. Tambahkan menit. 23 menit ditambah 50 menit sama dengan 73 menit. 73 menit sudah bisa kita ubah menjadi jam. Sama dengan 1 jam lebih 13 menit. 1 jam diambil dari 60 menit. Lalu 73 dikurangi 60 menit sama dengan 13 menit. Maka 8 jam ditambah 1 jam sama dengan 9 jam. Ditambah 13 menit sama dengan 9 jam 13 menit. 7 jam 41 menit ditambah 8 jam 30 menit sama dengan. Tambahkan jam. 7 jam ditambah 8 jam sama dengan 15 jam. Tambahkan menit. 41 menit ditambah 30 menit sama dengan 71 menit. 71 menit sudah bisa kita ubah menjadi jam, yaitu 1 jam lebih 11 menit. 1 jam diambil dari 60 menit. Lalu 71 dikurangi 60 menit adalah 11 menit. Maka 15 jam ditambah 1 jam sama dengan 16 jam. Ditambah 11 menit sama dengan 16 jam 11 menit. Jadi 7 jam 41 menit ditambah 8 jam 30 menit sama dengan 16 jam 11 menit. 30 menit ditambah 40 menit sama dengan 70 menit. 70 menit bisa dirubah menjadi jam. 70 menit sama artinya dengan 1 jam lebih 10 menit. 1 jam berasal dari 60 menit yang diambil dari 70 menit. Sehingga sisanya adalah 10 menit. Maka 70 menit sama dengan 1 jam ditambah 10 menit. 50 menit ditambah 45 menit sama dengan 95 menit. 95 menit dapat diubah menjadi jam, yaitu 1 jam lebih 35 menit. 1 jam diambil dari 60 menit. Lalu 95 dikurangi 60 adalah 35 menit. Maka 95 menit sama dengan 1 jam ditambah 35 menit. 2 jam 20 menit dikurangi 1 jam 50 menit. Untuk pengurangan, perhatikan dulu menit.
Apakah 20 menit bisa dikurangi dengan 50 menit? Jika tidak bisa, maka harus meminjam 60 menit kepada jam. Maka 2 jam kita ubah menjadi 1 jam lebih 60 menit. Jadi, 20 menit ditambah dengan pinjaman 60 menit berubah menjadi 80 menit. Maka 1 jam 80 menit dikurangi 1 jam 50 menit sama dengan kurangkan jam. 1 jam dikurangi 1 jam sama dengan 0 jam. Menit. 80 menit dikurangi 50 menit sama dengan 30 menit. Lima jam 15 menit dikurangi 2 jam 25 menit. Lihat menit. Apakah 15 menit bisa dikurangi dengan 25 menit? Tidak bisa. Maka harus pinjam 60 menit dari 5 jam. 5 jam dapat dituliskan menjadi 4 jam ditambah 60 menit. 15 menit ditambah dengan pinjaman 60 menit menjadi 75 menit. Jadi, 4 jam lebih 75 menit dikurangi 2 jam lebih 25 menit. Kurangkan jam. 4 dikurangi 2 sama dengan 2 jam. Kurangkan menit. 75 dikurangi 25 sama dengan 50 menit. Maka hasilnya 2 jam 50 menit. 6 jam 10 menit dikurangi 2 jam 5 menit sama dengan, perhatikan menit. Apakah 10 menit bisa dikurangi dengan 5 menit? Ya, bisa. Maka tidak perlu meminjam. Kurangkan jam. 6 jam dikurangi 2 jam sama dengan 4 jam. Kurangkan menit. 10 menit dikurangi 5 menit sama dengan 5 menit. Maka hasilnya 4 jam 5 menit. 9 jam 40 menit dikurangi 4 jam 45 menit. Perhatikan menit. Apakah 40 menit bisa dikurangi 45 menit? Tidak bisa. Maka harus meminjam dari jam. 9 jam dapat dituliskan 8 jam ditambah 60 menit. 40 menit ditambah dengan pinjaman 60 menit menjadi 100 menit. Maka 8 jam 100 menit dikurangi 4 jam 45 menit. Kurangkan jam. 8 jam dikurangi 4 jam sama dengan 4 jam. Kurangkan menit. 100 menit dikurangi 45 menit sama dengan 55 menit. Maka hasilnya 4 jam 55 menit. Selanjutnya, ayo mencoba. Kekuasaan Tuhan sangat luar biasa. Tahukah kamu posisi matahari yang sangat ideal dengan bumi? Posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Panas matahari tidak membuat semua air menguap. Masih cukup air di muka bumi ini setiap harinya. Setiap hari kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju setelah dicuci. Pernahkah kamu membantu ibu menjemur pakaian? Atau membantu melipat setelah kering? Lipatlah aneka jenis pakaian atau perlengkapan berbahan kain yang tersedia. Berlatihlah terus agar lipatanmu lebih rapi lagi. Kamu diharapkan sudah dapat melipat dengan rapi. Berilah tanda centang jika sudah tepat. Kalian bisa mencoba untuk melipat kaos, sajadah, handuk, celana pendek, ataupun pakaian kalian yang lainnya. Lalu tuliskan pada tabel berikut. Lalu tuliskan juga, apakah kamu dapat melipatnya dengan rapi atau belum. Centang pada kolom yang sesuai. Selamat mencoba. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Makan permen rasa coklat. Anak keren tetaplah semangat. Bye-bye.